Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Nur Ardila dari Universitas Islam 45 Bekasi. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan, dan NPM saya 411835061900048. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas komunikasi pemerintahan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester. Dan yang menjadi topiknya adalah tentang paradigma komunikasi pemerintahan. Paradigma komunikasi pemerintahan. Sebelum saya menjelaskan apa itu paradigma komunikasi pemerintahan, saya akan menjelaskan apa itu paradigma, apa itu komunikasi, apa itu pemerintahan. Paradigma. Ilmu pengetahuan sifatnya nisbi, dan kebenaran yang dikemukakannya juga bersifat relatif. Walaupun salah satu persyaratan ilmu pengetahuan adalah harus dapat diterima secara universal, namun dalam kurun waktu tertentu tetap mengalami perubahan, termasuk ilmu-ilmu eksakta. Karena pola berpikir manusia cenderung tumbuh dan berkembang. Secara filosofil, ilmu pengetahuan memang sangat terbatas. Kompetensinya, keterbatasan tersebut disebabkan antara lain oleh sifat abstrak yang terdapat dalam kebenaran ilmu pengetahuan itu sendiri. Namun, sangat mutlak diperlukan dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya dalam revolusi ilmu pengetahuan muncul peran apa yang disebut dengan paradigma-paradigma. Nah, paradigma itu sendiri adalah nuansa berpikir seseorang atau sekelompok orang dalam memandang dan menyikapi objek dan subjek tertentu. Komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi penyampaian pernyataan agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain mengenai isi pikiran dan perasaannya. Pengungkapan isi pikiran dan perasaannya itu apabila diaplikasikan secara benar dengan etika yang tepat, akan mampu mencegah dan menghindari konflik antara pribadi, antar kelompok, antar suku, antar bangsa, sehingga dapat memelihara persatuan dan kesatuan antar individu, keluarga, maupun bangsa yang berbeda, walaupun berbeda dari segi budaya, bahasa, dan lingkungan. Ada beberapa pengertian komunikasi dari beberapa pakar. Antara lain yang pertama dari Hofland, 1973. Bahwa komunikasi adalah proses di mana seorang individu memindahkan secara terus-menerus simbol verbal untuk mengubah tingkah laku individu lain. Yang kedua, William Albee, 1957. Dalam hukumnya yang berjudul Public Opinion, mendefinisikan komunikasi sebagai proses pemindahan simbol yang bermakna di antara individu-individu. Yang ketiga, Kinsight,
tahun 1977, bahwa komunikasi adalah proses saling berbagi atau menggunakan informasi secara bersama dan bertalian antara para peserta dalam proses informasi. Yang keempat ada Siporin, tahun 1975, bahwa komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih, dan dalam proses itu terjadi kegiatan-kegiatan memberi atau mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan di antara orang-orang yang berinteraksi. Yang kelima, Berlo, tahun 1960. Dalam bukunya Communication Process mengemukakan komunikasi sebagai suasana yang penuh keberhasilan jika penerima pesan memiliki makna yang sama dengan apa yang dimaksud oleh sumber atau komunikator. Mears, yang keenam, Mears and Mears, tahun 1982, komunikasi sebagai titik pusat kekuatan yang menyatukan di antara yang berbeda, sehingga terjadi koordinasi antara orang-orang dan karenanya mereka akan bergerak pada suatu tindakan yang terorganisir. Selanjutnya, pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perintah mempunyai arti perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, sedangkan pemerintah adalah sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan memerintah suatu negara atau daerah atau badan yang tertinggi memerintah suatu negara. Banyak tulisan di beberapa buku tidak secara implisit menegaskan pengertian dari kata pemerintahan ke arah pemberian pelayanan. Ada kemungkinan pengertian yang tidak pas akan memberi warna pada perilaku operator pemerintahan itu sendiri, termasuk persepsi masyarakat sebagai kelompok yang diperintah. Pemerintahan itu sendiri adalah segala kegiatan yang terorganisir, yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandasan pada dasar negara rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara. Jadi, tidak diartikan sebagai pemerintah hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya, termasuk legislatif dan yudikatif. Paradigma komunikasi pemerintahan. Arti dari paradigma komunikasi pemerintahan itu sendiri adalah pemikiran-pemikiran komunikasi pemerintahan ke arah berjalannya fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, menyusun rencana, menyeleksi, memimpin, memotivasi, dan menciptakan iklim komunikatif menuju tingkat kesejahteraan bersama antara pemerintah dan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Apabila diaplikasikan ke dalam pengertian komunikasi pemerintahan, dalam arti menggabungkan kedua makna tersebut, lalu dianalogi dengan kenyataan yang berkembang, dapat diasumsikan bahwa komunikasi pemerintahan adalah kemampuan aparatur pemerintah dalam mengemas ide, gagasan, program untuk diinformasikan kepada masyarakat secara tidak
melawan hukum dalam mencapai tujuan negara dan tujuan pemerintah secara sah. Komunikasi pemerintahan berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah guna mencapai tujuan negara dan pemerintahan. Sebagaimana yang diamanahkan oleh UUD 1945 alinea keempat, yaitu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan negara yang sekaligus tujuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut merupakan visi dan misi yang harus diemban oleh seluruh aparatur pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Karena tugas umum pemerintahan sering diidentikan dengan tugas pokok Departemen Dalam Negeri. Ya, ini tugas-tugas yang sejak dahulu dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah, di mana saja seperti pemeliharaan ketertiban dan keamanan, pendidikan, dan lain-lain. Dikemas, dimunculkan, ditafsirkan. Aktivitas komunikasi pemerintahan adalah proses dinamik, di mana pesan-pesan pemerintahan yang demikian akan berdampak pada efisiensi iklim kerja, penyesuaian dan inovasi dalam tubuh pemerintahan yang dapat diamati dari berbagai sudut pandang berdasarkan perspektif pemikiran personal maupun kelompok. Paradigma komunikasi pemerintahan ditinjau dari sudut pandang teoritis dan pragmatis, dapat diamati dari 3 aspek penyelenggaraan pemerintah yang mencakup 1. Aspek struktural, yang kedua aspek prosedural, yang ketiga aspek kultural. Dan saya akan menjelaskan paradigma komunikasi pemerintahan dari aspek struktural, prosedural, dan kultural. Yang pertama, struktural. Struktural adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan susunan atau tatanan dalam penyelenggaraan pemerintah. Contohnya, misalnya struktur kepemerintahan mulai dari presiden sampai ke pihak RT. Semua saling berkontribusi agar program-program pemerintah bisa lebih optimal. Yang kedua, prosedural. Aspek-aspek yang bersangkutan dengan tahapan atau proses yang dimulai dari awal hingga proses pelaksanaan kebijakan pemerintah. Contohnya, seperti adanya ide penerapan peraturan PSBB. Nah, untuk masyarakat kebijakan ini cukup baik dan bisa diikuti dengan baik oleh masyarakat. Yang ketiga itu kultural. Kultural adalah aspek yang berhubungan dengan budaya dalam menyelenggarakan pemerintah. Contohnya itu kita ikut serta dalam kegiatan yang dibuat masyarakat, misalnya seperti melakukan upacara adat dan kegiatan lainnya. Itu contoh dari kultural. Ada juga pakar yang mengedepankan dari sisi posisional, yang kedua antar pesona, yang ketiga situasi dan kondisi. Proposisional itu berdasarkan
pada otoritas, pekerjaan, kewajiban, dan status. Bentuk hubungan posisional yang khas dalam lingkungan pemerintahan adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Kalau antar pesona itu berdasarkan pada kepedulian, perhatian, keramahan, dan kemampuan meresponnya. Yang ketiga, situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi, pemahaman yang cermat yang terkait isu yang berkembang dan aturan hukum yang berlaku. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan ucapan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.